Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, serta calon guru dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Mulfazi Salsabila, NIM digit terakhir 52, mahasiswi Tadris Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Win Syarif Hidayatullah, Jakarta. Akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan Project Based Learning dengan materi energi potensial listrik untuk kelas 12 semester ganjil. Selanjutnya, di dalam RPP ini terdapat identitas RPP. Identitas RPP-nya memuat satuan pendidikan, yaitu ditujukan kepada SMA N Negeri 2 Babelan, mata pelajaran fisika, kelas atau semester, kelas 12, semester ganjil, materi pokok listrik statis, submateri pokoknya itu energi potensial listrik, serta yang terakhir alokasi waktu. Untuk alokasi waktu disesuaikan oleh guru masing-masing. Untuk identitas RPP yang sekarang, alokasi waktunya ini pertemuan 1, 2 kali 45 menit. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya ini ada kognitif 3.2, yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensi listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi dan kognitif 3.2.1, yaitu mengidentifikasi muatan listrik, 3.2.2 mengidentifikasi listrik statis dan muatan listrik, 3.2.3 memahami hukum Coulomb, 3.2.4 mengidentifikasi medan listrik, 3.2.5 mengidentifikasi energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang terakhir, 3.2.6 mengidentifikasi kapasitor. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Karena kita melalui pembelajaran Project Based Learning dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi muatan listrik, listrik statis dan muatan listrik, medan listrik, energi potensial listrik, kapasitor, serta peserta didik dapat memahami hukum Coulomb dengan menunjukkan rasa ingin tahu. Selanjutnya, cakupan materi pembelajaran, kita akan membahas energi potensial listrik. Yang kita tahu, energi potensial listrik itu usaha untuk memindahkan muatan uji suatu tempat di sekitar muatan sumber, yang dirumuskan EP sama dengan K-1 kali Q2 per R, atau kita biar lebih mudah mengingatnya, yaitu K-Q robek. Oke, di mana EP-nya itu energi potensial listrik dengan satuan Joule, K-nya itu konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 9 per C kuadrat, Q1, Q2 besar muatan 1 dan 2, satuannya Coulomb, dan R jarak antara muatan, satuannya M. Selanjutnya ada potensial listrik. Potensial listrik itu apa sih? Potensial listrik itu besar energi potensial tiap satuan muatan yang dipindah. Rumusnya V sama dengan EP per Q2 sama dengan K-Q1 per R. V-nya itu potensial listrik. Selanjutnya, bahasan yang ketiga ada usaha. Usaha itu untuk memindahkan suatu muatan yang dirumuskan W sama dengan delta EP, W sama dengan delta EP2 kurang delta EP1, W sama dengan Q buka kurung V2 kurang V1, W sama dengan Q delta V. Di mana Q-nya itu muatan yang dipindahkan. Untuk satuan itu Coulomb. Kalau delta V yaitu benda potensial, W-nya itu usaha listrik. Untuk bahasan yang keempat, ada potensial listrik pada bola konduktor. Untuk pengertiannya itu, semua titik yang berada dalam bola konduktor akan mempunyai potensial yang sama besar dengan potensial di permukaan bola. Bidang tersebut dinamakan dengan bidang ekuipotensial. Di sebelah kiri
Di sebelah kiri ada namanya bola konduktor. Untuk terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama, jika R kecil lebih kecil daripada L besar, maka dia di dalam bola. Rumusnya V sama dengan K per R. Kalau R kecil sama dengan R besar, maka dia di permukaan bola. Rumusnya V sama dengan K per R. Untuk yang ketiga, yaitu R kecil lebih besar daripada R besar, maka dia akan di luar bola. Rumusnya kaki per R. R besar itu kita bisa sebut dengan jari-jari bola, sedangkan R kecil jarak muatan ke pusat bola. Selanjutnya ada model pembelajaran project-based learning. Terdapat 6 sintaks, yaitu sintaks yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua, mendesain perencanaan proyek, yang ketiga, menyusun jadwal, yang keempat, memonitor kemajuan proyek, yang kelima, proses hasil belajar, menguji proses hasil belajar, yang keenam ada mengevaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya ada media, alat dan bahan, serta sumber belajar yang akan kita gunakan. Untuk medianya itu berupa PPT sama LKPD. Karena kita project based learning, maka kita membutuhkan LKP, lembar kerja proyek, serta video pembelajaran. Untuk alat dan bahannya yaitu ada padseng, baterai 1,5 volt, kabel penghubung, papan dari plastik, gunting, multimeter, dan isolasi. Untuk sumber belajar, kita menggunakan buku pegangan siswa dan guru Fisika SMA kelas 12. Untuk langkah pembelajaran berbasis PJBL, terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu pendahuluan, poin kedua ada kegiatan inti, dan poin ketiga ada penutup. Kita akan membahas lebih lanjut tentang pendahuluan. Apa saja sih di dalam pendahuluan? Yang pertama ada orientasi, yaitu guru melakukan pembukaan kegiatan belajar dan memeriksa kehadiran. Contohnya, saya akan mempraktikkan bagaimana orientasi sebagai guru di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kok jawabnya lemes sih? Oke, biar semangat ketika Ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita ulang sekali lagi. Selamat pagi anak-anak, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita ucapkan terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semoga anak-anak yang ada di kelas ini berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga semangat dalam menerima pelajaran pada hari ini. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Untuk pengecekannya, Ibu akan memanggil satu-satu dari nomor absen 1 hingga nomor absen terakhir. Yang ketika namanya dipanggil, kalian bisa mengucapkan hadir atau hadiroh, serta mengangkat tangannya. Oke. Ternyata banyak yang sudah hadir. Yang hadir hanya 18, yang 2 orang itu pada kemana ya? Oh, ternyata yang satunya sakit. Nah, yang satunya gak ada keterangan. Oh, baik. Mulai sekarang Ibu akan menindaklanjuti ketika ada yang nggak masuk tanpa keterangan 3 kali berturut-turut, maka Ibu akan memanggil orang tua kalian bertemu Ibu di ruang BP. Begitulah contoh orientasi di dalam kelas.
Selanjutnya ada apersepsi. Apersepsi, guru mengajukan minimal 3 pertanyaan kepada siswa materi pertemuan kemarin yang sudah dijelaskan. Contoh, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sisir yang telah digosok-gosok pada rambut dapat menarik potongan-potongan kertas? Kalian semua ada yang tahu? Oke, betul, jawaban kamu pintar sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa sebuah muatan dapat melakukan gaya pada muatan yang lain, padahal kedua muatan tidak saling bersentuhan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Oke, kamu boleh. Ojan. Bagus, jawaban kamu juga bagus, keren. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Apa contoh listrik searah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Fatimah. Benar sekali jawabannya Fatimah. Ternyata teman-teman sekalian masih ingat materi pertemuan sebelumnya. Poin yang ketiga yaitu ada manfaat. Memberikan motivasi dengan menayangkan video dan menyampaikan kompetensi dasar indikator serta tujuan pembelajaran, menyampaikan manfaat pembelajaran. Oke, manfaat atau motivasi. Biasanya digunakan oleh guru untuk memancing keingintahuan peserta dalam materi yang akan diajarkan. Jadi, bisa kita simpulkan, manfaat atau motivasi ini biasanya digunakan oleh guru untuk memancing keingintahuan peserta didik dalam materi yang akan ingin dipelajarinya. Oke, contohnya itu seperti ini. Baik, tadi anak-anak sudah menjawab pertanyaan sebelumnya dengan baik dan masih mengingat materi yang sudah disampaikan di pekan lalu. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan menayangkan video salah satu alat peraga medan listrik. Oke, untuk bahan dan alatnya ada 2 buah plat seng, 6 buah baterai 1,5 volt, kabel penghubung, papan dari plastik untuk plat seng, gunting, multimeter, serta yang terakhir ada solasi. Untuk langkah kerja yaitu yang pertama letakkan seng pada papan dengan jarak keduanya 5 cm, yang kedua sambung kabel ke seng dan baterai yang sudah dirangkai, yang ketiga ukur tegangan seng menggunakan multimeter, yang keempat ulangi kegiatan di atas dengan perbedaan tegangan pada sumber yaitu 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan terakhir kita hitung medan listriknya. Untuk percobaan yang pertama dengan 2 baterai seng memiliki tegangan yang sama. Baterainya itu 3 volt. Kita amati. Percobaan kedua dengan 4 baterai seng memiliki tegangan sebesar 6,5 volt. Percobaan ketiga dengan 6 baterai seng memiliki tegangan 9,8 volt. Oke, jadi itu untuk video percobaannya. Oke, tahap selanjutnya setelah melakukan motivasi guru, bisa dijelaskan sedikit terkait kesimpulan. Anak-anak tadi sudah melihat video yang ditayangkan. Jadi, Ibu harap kalian bisa tahap selanjutnya setelah melakukan motivasi, guru menjelaskan sedikit terkait motivasi. Contohnya sebagai berikut. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video yang Ibu tayangkan. Keren sekali bukan videonya? Karena kita bisa membuktikan seng dan
baterai, berapa tegangan yang dia miliki dengan menggunakan multimeter. Dan alat-alatnya juga sangat mudah kita temui di sekitaran. Yang nantinya video tersebut akan menjadi referensi untuk proyek yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya ada kegiatan inti. Untuk fase yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik bersama guru mengingat kembali mengenai konsep energi potensial. Contohnya sebagai berikut. Ibu akan memberikan link YouTube tentang materi energi potensial yang sudah diberikan di WA Group. Kalian bisa menyimak terlebih dahulu, Ibu berikan waktu 10 menit. Oke, setelah kalian menyimak, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi energi potensial yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa sih energi potensial listrik dapat terjadi? Ayo yang mau menjawab. Oke, betul sekali jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang kalian ketahui tentang energi potensial? Oke, Fauzan kamu benar. Keren sekali jawabannya. Untuk yang ketiga, bagaimana sih pemanfaatan energi potensial di kehidupan sehari-hari? Oke, Fauzia, kamu juga tuh jawabannya keren sekali. Tadi beberapa contoh dari pertanyaan berdasar mengenai konsep energi potensial. Selanjutnya kita memasuki fase kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama, guru membagi kelompok. Poin yang kedua, guru menjelaskan proyek tentang kegiatan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik melihat gambar kerja proyek yang diberikan berisi 3 percobaan benda listrik dengan menggunakan seng dan baterai. Contohnya sebagai berikut. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 5 orang dan 4 kelompok. Urutan pembagian kelompoknya itu sesuai dari absen. Jadi untuk absen yang pertama sampai absen yang kelima, yaitu masuk ke dalam kelompok 1, dan begitu pun seterusnya. Silakan kepada anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ketika sudah berkumpul dari kelompok 1 sampai 4, maka kalian akan memilih ketuanya 1 orang aja ya, yang akan memimpin kelompok tersebut. Oke, ketika sudah memilih ketuanya, kita akan membahas, menjelaskan proyek yang nantinya akan kita buat. Di sini setelah ketuanya udah terpilih, kalian duduk dan tenang, tidak usah berisik. Ibu di sini akan menjelaskan tentang proyek yang nantinya akan kita buat. Proyek yang akan kita buat dengan yaitu percobaan medan listrik dengan menggunakan seng dan baterai yang sudah Ibu tayangkan di video sebelumnya. Nah, di dalam videonya kita bisa menggunakan alat-alat yang ada sekitarnya yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Setelah menjelaskan proyek, maka peserta didik akan melihat lembar kerja. Oke, contohnya seperti baik, Ibu akan memberikan LKP yang berisi tentang percobaan yang nantinya kalian akan buat. LKP itu lembar kerja proyek. Untuk fase ketiga, yaitu menyusun jadwal. Guru memberitahu bahwa kegiatan percobaan tersebut akan dilaksanakan pertemuan kali ini dengan pertemuan minggu depan. Contohnya sebagai berikut. Baik, teman-teman, murid-murid semua, tadi sudah dijelaskan mengenai proyek, maka Ibu akan menentukan kapan sih proyek ini dikumpulkan dan akan presentasi kapan. Jadi minggu depan ini semua proyek yang diberikan pada hari ini akan dikumpulkan pada pekan depan.
Selanjutnya ada fase keempat, memonitor kemajuan proyek. Jadi, guru memonitor dan mengawasi jalannya kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan percobaannya. Bisa disimpulkan, guru akan memantau dan mengawasi kelompok secara intensif dari satu kelompok ke kelompok lain dengan memberikan arahan jika muridnya masih bingung atau kurang paham, guru akan memberikan solusi kepada muridnya. Tujuannya itu untuk murid tidak susah dalam langkah kerja dan salah merakit proyeknya, seperti itu. Selanjutnya ada fase yang kelima. Fase kelima yaitu menguji proses hasil belajar. Terdapat 3 poin. Poin pertama, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil atau mengkomunikasikan. Contohnya sebagai berikut. Baik anak-anak, proyek yang Ibu suruh pekan lalu, apakah sudah dikerjakan semua dan siap dikumpulkan pada hari ini? Tentunya harus dong, harus udah selesai. Oke, jadi pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan proyek-proyek yang sudah dibuat. Untuk sistemnya, jika terdapat kelompok yang maju, kelompok yang lain boleh bertanya, tapi tidak boleh berisik dan harus tetap tenang. Nah, pada presentasi ini akan ada sesi evaluasi dan revisi alat kalian. Nah, untuk presentasinya itu diberikan waktu selama 10 menit dan tanya jawab selama 5 menit. Untuk poin yang kedua, guru memberikan tanggapan atau umpan balik bersama peserta didik yang lain atau mengasosiasi. Untuk poin yang ketiga, setiap kelompok mengumpulkan LKPD. Contohnya seperti berikut. Baik anak-anak, setelah kalian sudah melakukan presentasi, tanya jawab, dan mengumpulkan alat, dan jangan lupa setiap LKP lembar kerjanya juga dikumpulkan kepada ibu. Selanjutnya ada fase yang keenam, yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi, guru menyampaikan kesimpulan umum dari hasil percobaan termasuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan pada tahap penentuannya. Yang terakhir itu penutup. Yang pertama, membuat kesimpulan, merefleksikan kegiatan, dan memberikan umpan balik. Jadi, contohnya, guru memberikan kesimpulan atas proyek yang sudah dibuat oleh anak-anak. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara kuat medan listrik dengan tegangan menyatakan bahwa kuat medan listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik. Semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar kuat medan listrik yang dihasilkan dengan jarak antar plat seng tetap. Oke. Untuk yang kedua, memberikan tugas dan menyampaikan informasi yang akan datang. Untuk pertemuan pekan depan, Ibu akan memberikan tugas serta informasi tentang materi yang akan dipelajari pekan ke depan. Tugasnya ini berupa kuis yang bisa dikerjakan di rumah. Oke, yang ketiga, memberikan pesan dan amanat. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan pesan serta amanat. Pesan itu, jangan menyerah, harus tetap semangat belajar, kejarlah mimpi kalian sampai setinggi langit. Amanatnya, jika kalian masih pengen main-main, tapi kalian harus ingat belajar itu penting dan harus bisa membanggakan orang tua. Nah, yang keempat, guru bersama peserta didik menutup pembelajaran. Kita akhiri pembelajaran kali ini, dan kita akan lanjutkan di pekan depan. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semua.
Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk penilaian hasil belajar. Terdapat 2 poin, yaitu ada lembar kerja penilaian proyek dan tes tertulis atau kuis. Sini ada gambar teknis-teknis penilaiannya apa saja, bentuk instrumen waktu penilaian sesuai KD. Oke, baik kepada Ibu dan Bapak Guru serta calon guru, kita sudah berada di penghujung. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang memuaskan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya.